Assalamualaikum Ustaz, apa khabar Ustaz? Pertama kali saya dapat berjumpa dengan Ustaz, berbahagia kerana telah baca bukunya dulu Ustaz. Boleh tak sebagai pengenalan Ustaz, sebelum kita masuk kepada cerita di yayasan, kita nak berkenalan dulu dengan Ustaz sebelum Ustaz memulakan kajian bersama Pak Hadi, dan kemudian kita teruskan dengan projek-projek yang sedang dibuat dan projek-projek yang akan datang Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunyinya malam, dinginnya pagi. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya hadirin belum minum kopi. Saya ulangi sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, kami bernama Roni Chandra, datang dari Pekanbaru, kemudian melalui Puan Saidi Ali, perantaraan hubungan kami dengan Bang Abdul Hadi akhirnya bisa dipertemukan di jejak tarbiyah ini. Belum pernah sama sekali. Ini ada pertemuan perdana yang sebelum kami bertemu, kami alhamdulillah dengan karunia Allah melalui perantaraan Puan Saidi Ali bisa menghasilkan 2 buku. Jadi ini jumpa offline-nya baru di Bandar Putri Bangi Jejak Tarbiyah. Pendidikan sedikit lagi, sedikit menyampaikan tentang ikatan emosional kami dengan Buya Hamka. Sama Bang Hadi pun belum saya sampaikan. Saya bersekolah di perguruan Tawalib yang didirikan oleh kakeknya, oleh ayahnya Buya Hamka, Syekh Abdul Karim Amrullah di Kota Padang Panjang. Kalau Ustaz Surya Gunawan itu perguruan Islam yang didirikan oleh Buya Hamka, sementara perguruan Tawalib adalah perguruan Islam yang didirikan oleh ayahnya Buya Hamka. Sementara Diniyah Putri yang Puan Saidi Ali pernah datang ke sana, itu adalah perguruan putri yang didirikan oleh muridnya ayah Buya Hamka. Itu masih di Kota Padang Panjang. Jadi kami sekolah di situ. Ikatan emosional itulah kemudian yang cukup lama terputus, sehingga pada akhirnya Allah mempertemukan kami dengan Bang Abdul Hadi, dan itu pun pertemuan yang tanpa direncanakan sebelumnya, karena kami secara ada semacam peluang yang diberikan oleh salah seorang guru kami di Pekanbaru, yang beliau juga alumni di Malaysia, ini ngambil doktor di Universitas Kebangsaan, Dr. Mustafa Umar. Beliaulah yang mengelola channel YouTube Tafakuh yang Puan Saidi Ali lihat itu. Beliau mencoba untuk menyampaikan kepada kami untuk menggali tentang Buya Hamka. Dari video-video YouTube itulah kemudian Bang Abdul Hadi ini juga rupanya melihat, sehingga Allah pertemukan melalui sebuah pesan messenger yang jarang saya buka, dan setelah saya buka beliau rupanya memberikan nomor HP-nya. Akhirnya terjalin komunikasi antara kami. Itulah perkenalan singkat dengan Bang Abdul Hadi yang setelahnya mengajak kami untuk ikut terlibat atau aktif dalam Yayasan Pusat Kajian Buya Hamka. Oh ya, sebelum itu saya masih ada satu pantun lagi. Ya, dari Belilas ini salah satu kota daerah di Riau. Dari Belilas ke Kota Melaka, dari Melaka ke Putrajaya, kita ucapkan selamat ulang tahun yang ke-11 Jejak Tarbiyah. Semoga semakin hari semakin berjaya. Ini bahasa Minangnya 2 pantun seiring. Karena pantun ini harus ada kawannya.
Dari Belilas ke Kota Melaka masih sama. Ya. Dari Melaka singgah ke Putri Bani, Bandar Putri Bani. Selamat ulang tahun yang ke-11 bagi jejak tarbiyah. Kita berikan tepuk tangan untuk Puan Sadia Ali. Demikian. Ada pantun? Jangan Pak, kalau saya pantun kita tak habis ya. Kita nanti wakilkan Pak Surya untuk membalas. Terima kasih. Oke, itu ada selingan. Pak, so selepas pertemuan dengan Pak Adi, pakai terbitnya Yayasan Buya Hamka, Pemikiran Buya Hamka, untuk proyeknya bagaimana dimulakan kerana tempatnya berjauhan dan semua? Melalui Google Meet, Zoom, kemudian via telepon. Macam mana cara mengumpulkan karya-karyanya? Tadi Pak Adi sebut banyak karya-karya Buya Hamka ini bersepah, bertebaran di luar, tidak dikumpulkan. Adakah cabaran-cabaran untuk mengumpulkan? Ini pada awalnya memang seperti istilah kami di Indonesia itu, karena sudah satu frekuensi gitu. Satu frekuensi, Pak Abdul Hadi punya keinginan yang memang itu adalah dari kakek beliau sendiri untuk merawat legasi Buya Hamka ini, dan beliau juga hunting banyak majalah, yang di sana ada tulisan-tulisan lepas Buya Hamka yang belum pernah dibukukan. Kami pun tanpa sepengetahuan Bang Hadi juga sudah melakukan hal yang sama. Jadi keinginan-keinginan dari Bang Hadi ini akhirnya Allah pertemukan pula dengan keinginan kami, yang kami ketika itu tak mengetahui di mana akan bersambung. Akhirnya Allah pertemukan melalui sebuah pesan messenger tadi, yang beliau meninggalkan nomor kontak WhatsApp-nya. Kalau kita ambilkan contoh, yang proyek yang pertamanya ini pengembaraan Hamka di Malaysia ni Pak. Cara susunnya bagaimana Pak? Macam Bapak menyusun untuk yang buku yang pertama? Oh iya. Itu kami melihat dari pengelompokan buku-buku yang juga Buya Hamka yang telah ada. Itu beliau di kata pengantar, kami kan sebutkan ada perjalanan 4 bulan di Amerika, kemudian ada mandi cahaya di tanah suci, dan beberapa catatan-catatan perjalanan Buya Hamka yang lain. Rupanya untuk kunjungan dakwah beliau ke Malaysia itu juga cukup banyak yang tersebar di sebagian besar majalah panji masyarakat. Alangkah baiknya sekiranya catatan perjalanan Buya Hamka ini disatukan menjadi sebuah buku yang utuh, sehingga ada kepuasan tersendiri bagi para peminat Buya Hamka, dan juga ada sebuah legasi Buya Hamka untuk masyarakat Malaysia yang beliau anggap sebagai rumah kedua beliau. Akhirnya karena frekuensi yang sama dengan Bang Hadi tadi, akhirnya sepakatlah kami untuk menyusunnya. Setelah itu saya tak tahu bagaimana deal-dealnya dengan Puan Sadia Ali, rupanya sudah jadi buku. Baik, melalui slide yang Bapak ada, apa yang ingin dikongsikan Pak? Sebab saya melihat slide Bapak ni terangkum semua kumpulan Buya Hamka punya penulisan apa semua. Kalau Bapak mau terangkan satu persatu. Next. Ini sebelum kita masuk kepada slide berikutnya, ini sebuah pengalaman yang juga cukup menguras perasaan, bahwa tragedi kemanusiaan yang berlangsung di Aceh pada sebulan yang lampau, Sumatera Barat dan juga di Sumatera Utara. Rupanya Buya Hamka pada tanggal 25-30 September 1980 di rantau Kuala Simpang, Aceh Tamiang, beliau juga punya hubungan emosional karena beliau hadir ketika itu sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan sebuah
seminar sejarah masuknya dan berkembangnya Islam di Indonesia. Artinya di awal pembicaraan ini kami mengajak kepada hadirin Cipuan dan juga para hadirin sekalian untuk sama-sama kita mendoakan supaya saudara-saudari kita yang ada di Aceh diberikan dan juga daerah lain yang terdampak oleh bencana diberikan kekuatan, diberikan kesabaran sehingga mereka bisa melewati masa-masa sulit yang hari ini juga entah 1, 2 bulan, 2 tahun kemudian akan merupakan pengalaman pahit yang mereka alami tersebut. Semoga dengan doa kita mereka diberikan kekuatan, ketabahan, dan kesabaran. Next, ini kertas kerja yang disampaikan oleh Buya Hamka di Aceh Tamiang ketika itu yang berjudul Aceh Serambi Mekah. Adapun fotonya bisa kita lihat Buya Hamka menyampaikan itu dan beliau hadir sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia. Aceh ini bagi Buya Hamka di samping beliau hadir sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia dalam foto yang ditampilkan ini, sebelumnya pun Buya Hamka mempunyai ikatan emosional yang kuat. Beliau setelah pulang dari haji pada tahun 1927 itu tidak mau pulang kampung terlebih dahulu, bertahan di kota Medan, kemudian mengirim tulisan ke beberapa koran dan tulisan beliau diterima sehingga beliau merasa berat untuk pulang kampung karena berangkat haji. Ini cerita siapa? Zuhairi ya, yang Buya Hamka diberikan jubah itu adalah untuk menutup rasa dalam tanda petik itu mungkin anak haji Rasul yang baru pulang dari Mekah tetapi dengan membawa pakaian bukan sebagai seorang haji, sehingga beliau mengeluarkan baju terbaiknya yang dijahit di kota Mekah dan dipakaikan pada pagi hari Jumat tersebut, dan beliau Buya Hamka diminta oleh ayahnya menjadi khatib Jumat. Kenapa beliau bisa pulang dari Medan ke Maninjau adalah atas bujukan kakak ipar beliau, Haji Abdul Rasid Sultan Mansur, sepulang dari Aceh. Ini ikatan emosional yang membuat Buya Hamka luluh adalah sepulang dari Aceh, Ahmad Rasid Sultan Mansur singgah di kota Medan dan membujuk Buya Hamka. Karena ada tugas dakwah di Aceh, singgah di Medan, akhirnya luluh hati Buya Hamka, pulang ke Maninjau, dan baju kebesaran ayah beliau itu, kenapa anak yang pulang haji bukan seperti seorang haji yang kebanyakan dengan pakaian backpacker ala kadarnya. Nah, itulah kemudian yang kami sebut Buya Hamka sangat mempunyai ikatan emosional, dan juga setelah beliau datang lagi ke kota Medan untuk menjadi pemimpin redaksi Pedoman Masyarakat, hubungan beliau dengan Aceh pun sangat kuat. Ini kami awali dengan emosional yang sangat mendalam. Semoga kita juga bisa berempati dengan apa yang terjadi di Aceh tersebut. Baik, next. Ini tentang kajian pemikiran Buya Hamka yang ada di Indonesia. Ini baru tanggal 7 Desember 2025 ini ada ini penerbit, ini salah satu penerbit. Kemudian ada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang didirikan oleh Muhammad Nasir, yang juga adalah rekan Buya Hamka sesama di Partai Masumi sebelumnya. Dan juga ada komunitas lain, mereka menyelenggarakan seperti apa yang pernah juga Puan Saadia Ali di Jejak Terbias sudah lakukan, yaitu Kembara Hamka bahasa sininya. Di sana disebut sebagai melancong sejarah. Dan salah satu yang mereka angkat ketokohannya dengan mengkaji pemikiran. Jadi tidak sekedar hanya melancong, tidak hanya sekedar kembara, tetapi juga menyampaikan tentang apa, bagaimana, dan seperti apa perjuangan seorang Hamka. Jadi di samping Yayasan Pusat Kajian Buya Hamka yang mengkaji agak lebih serius begitu ya, ini kan pemikiran ini yang lebih populer dilakukan oleh komuniti-komuniti lain. Di antaranya adalah Hadi Nur Ramadan, dan ini juga ada Bu Minong. Yang mana nih Bang Hadi? Beliau ini. Oh iya, ini dari anak cucu yang keberapa? Dari anak yang keberapa? Anak keempat. Jadi cucu dari anak keempat ya. Ini kami tampilkan dari sisi lain dulu. Komuniti lain yang mengkaji sejarah Buya Hamka. Ada kunjungan ke kantor Dewan Dakwah, kemudian ke kantor Partai Masumi,
kemudian ke gedung dakwah Muhammadiyah di Menteng Raya, di gedung Majelis Ulama Indonesia yang beliau merupakan Buya Hamka sebagai ketua pertama. Selanjutnya ke Masjid Agung Al Azhar, tempat di mana Puan Sadia Ali kemarin kami dengar dari Farid pernah datang hanya 2-4 orang ketika itu tahun 2014 ya. Berapa orang? 4 orang ya. Selanjutnya ziarah ke makam Buya Hamka di Kalibata, Bang dia. Oh, Tanah Kusir ya. Tanah Kusir. Baik, next. Kemudian secara khusus ini kami yang mencoba untuk mengeksplorasi atas anjuran dari guru kami, Dr. Mustafa Umar, untuk mengkaji lebih dalam, lebih fokus untuk menggali tentang Buya Hamka ini, karena bagaimanapun beliau adalah seseorang yang di rantau Nusantara ini mempunyai legasi pemikiran yang harus tetap di-update, tetap digali sehingga generasi muda itu tidak putus hubungan mereka dengan Buya Hamka. Selanjutnya yang kami lakukan ini adalah atas jasa baik dari pimpinan daerah Muhammadiyah di Kota Pekanbaru. Mereka menerima kehadiran kami dalam kajian yang rutin. Itu malah pada awalnya itu setiap pekan, hari Rabu malam pada maghrib sampai isya setiap pekan, non-stop. Itu sebulan berarti 4 kali. Kemudian akhirnya 2 kali sekarang dalam sebulan itu, dan masih berlangsung. Terakhir sekarang hari Ahad, hari Rabu kemarin kami masih memberikan kajian tentang Buya Hamka. Ketika itu judulnya tentang polemik fatwa Natal karena berkaitan dengan bulan Desember di akhir tahun. Next. Ini juga di masjid yang berbeda, masih di Pekanbaru. Kami juga diminta untuk menyampaikan tentang literasi tentang pemikiran-pemikiran Buya Hamka yang tersebar di banyak buku. Berikutnya, ini pertemuan perdana kami setelah berhubungan tadi yang kami sebut dengan Bang Hadi melalui Messenger. Akhirnya terkoneksi untuk membuat langkah bersama pada hari Ahad tanggal 3 Maret 2024 untuk mengenang 116 tahun Buya Hamka. Ketika itu juga diundang, dijemput Pak Fuad Nasar, kemudian anaknya Buya Hamka yang keberapa Pak? Yang ke-9, Bapak Afif Hamka. Dan ini kami yang juga foto ini seperti yang ada di 2 buku, Pengembaraan Hamka dan Berantas 3 Benua. Next, ini kegiatan lain yang mengkaji tentang pemikiran Buya Hamka dan lebih kepada seperti yang telah kami lakukan. Jadi ada juga komunitas lain di Indonesia yang mencoba untuk memburu. Ya, ini judulnya kan memang memburu, kami tulis di atas lagi, kami ulang. Berburu karya Buya Hamka. Hunting karya-karya Buya Hamka yang tersebar di banyak majalah. Itu rupanya juga dilakukan oleh beberapa peminat Buya Hamka yang lainnya di Indonesia. Tetapi kami karena sudah mendapatkan hubungan langsung dengan pihak ahli waris, tentunya jauh lebih kokoh apa yang kami lakukan itu dibandingkan peminat lain, tanpa mengecilkan apa yang mereka lakukan, tetapi sekiranya ini disinergikan kami rasa cukup bagus. Di antara yang melakukan itu adalah ini Yusuf Maulana. Kami tadi mau menyebutkan kepada Dr. Khairuddin Al-Junaid, beliau keluar di belakang ada. Oh ya, kami mengenal nama Dr. Khairuddin Al-Junaid ini dari bukunya Yusuf Maulana yang menulis Buya Hamka Ulama Rakyat Teladan Umat. Itu buku Yusuf Maulana dan diberi endorsement atau pengantar oleh Dr. Khairuddin Al-Junaid. Dan kami pun bawa buku beliau, nanti mau minta tanda tangan rencananya. Ini buku Dr. Khairuddin Al-Junaid yang diterbitkan di Indonesia, Hamka dan Islam, Reformasi
Kosmopolitan di Alam Melayu. Ini yang sudah diterjemahkan di Indonesia. Kami nanti meminta tanda tangan. Pak, buku itu saya cari di pasaran di Indonesia ini, Pak. Tak jumpa. Kita coba. Minggu lepas kita cuba cari beberapa tempat yang ada di perpustakaan Raja Tun Uda di Shah Alam. Tak boleh pinjam, nak baca kena minta izin kerana itu koleksi Sultan Selangor. Ya, sekarang boleh minjam sebelum kami balik ke Pekanbaru. Mungkin saya akan buat magicnya bagi saya. Demikian itu langkah. Boleh pegang dulu, saya pegang. Oke, next. Atas dorongan dari guru kami tadi, akhirnya beliau memberi ruang untuk kami mengisi channel YouTube yang beliau kelola, bisa dicek nanti tuh di ininya. Untuk mengkaji pemikiran-pemikiran Buya Hamka secara lebih teratur, secara lebih berurutan dari apa yang beliau tulis di buku Kenang-kenangan Hidup. Kami coba untuk mengurainya melalui beberapa video. Nah, inilah salah satu video yang bisa kami tampilkan, dan juga ada yang contoh lainnya nanti. Ini sebelum dulu yang ayat ini, Buya Hamka Haji Backpacker Nusantara. Kami yakin apabila coba kita cari siapa orang ataupun tokoh yang sudah melakukan seperti yang Buya Hamka kerjakan tahun 1927, mungkin sangat jarang orang yang tanpa modal apapun, hanya dengan 5 gulden atau berapa itu yang diberikan oleh nenek beliau, hasil dari penjualan kapuk yang ada di depan museum rumah Buya Hamka meninjau sekarang. Bisa dibaca di Kenang-kenangan Hidup. Karena tak punya uang, nenek Buya Hamka mengambil kapuk itu, kapuk sama di sini bahasanya, kapas yang orang kasur tempo dulu itu kan ada kapas dalamnya. Kasur, katil ya, itu kan ada. Ya di kami, ya diambil buah itu dalamnya kan ada kapuk, dijual oleh nenek Buya Hamka. Setelah hasil penjualan tersebut didapatkan dan diberikan kepada Buya Hamka, sebab hanya kepada neneknya itulah Buya Hamka menceritakan keinginan kuat untuk pergi meninggalkan kampungnya dan melaksanakan ibadah haji. Dengan modal itu, maka tak bisa dibayangkan Buya Hamka akan sampai di Mekah dan pulang kembali, menetap di Medan beberapa waktu dan pulang setelah Air Sultan Mansur pulang dari Aceh membujuk Buya Hamka untuk meninjau. Maka kami menyebut bisa dikatakan Buya Hamka adalah haji backpacker yang pertama mungkin untuk di Nusantara ini. Lanjut, kalau ini mempunyai kisah yang agak unik juga, sambil berpromosi bagi cik dan puan yang belum membeli buku Pengembaraan Hamka di Malaysia. Ini videonya sudah kami kaji sebelum di YouTube. Ini sebelum menjadi buku. Ini cukup mendapatkan penonton yang banyak, ketika itu ada 22.000 tayangan. Dan hebohnya lagi, nanti di akhir video, di akhir slide ini akan ada sebuah video, persamaan pula peristiwa ini sebelumnya hanya hitungan hari. Ustadz Abdul Somad pernah ditolak masuk ke Singapura setelah beliau dan keluarga sampai di Singapura, kemudian dideportasi, dikeluarkan. Rupanya kami telah membaca buku Buya Hamka yang akhirnya terada di pengembaraan ini. Tergerak hati kami dengan segera untuk membuat videonya, bahwa seorang Hamka pun dahulunya mendapatkan perlakuan yang sama. Next. Masuk kepada karya-karya Buya Hamka. Ini adalah pesan moral. Pesan moral yang pada tahun 1978 ketika buku ini diterbitkan, 70 tahun Buya Hamka, di halaman akhir buku ini ada sebuah pesan yang disampaikan oleh penyusunnya. Pesan tersebut bisa kita baca bersama, kami sampaikan. Jadi tahun 78 ini cetakan yang kedua, 1979. Nanti kalau waktu saya habis sampai dia. Wasit berhak untuk menghentikan, ya bisa di-cut nanti kalau waktunya kelewat.
tahun 79 cetakan kedua buku kenang-kenangan 70 tahun Buya Hamka, di halaman akhir 313 ada sebuah penjelasan dari 113 kitab atau buku Buya Hamka yang telah ditulis. Rupanya masih ada di majalah Panji Masyarakat karangan yang panjang yang patut untuk dibukukan. Nah, ini kalimatnya, yang patut untuk dibukukan. Itu tahun 1978. Sudah ada keinginan untuk membukukan karangan-karangan Buya Hamka yang tersebar di banyak majalah dan beliau masih hidup, dan telah dilakukan. Diantaranya adalah Seumpama Pandangan Hidup Muslim, ini sudah terbit, yang ditulis di Panji Masyarakat ketika masih sebelum dibubarkan, beredar majalah ini oleh Presiden Soekarno tahun 59 sampai tahun 60-an, 1 tahun terbitnya. Dan juga Dari Hati ke Hati, ini setelah Buya Hamka keluar dari penjara, beliau menulis rubrik pembuka majalah tersebut, namanya Dari Hati ke Hati, dan itu pun sudah dibukukan, judulnya Dari Hati ke Hati. Setelah kami lihat Dari Hati ke Hati tersebut, rupanya belum masuk semua tulisan-tulisan Buya Hamka ke buku yang sudah disusun dengan judul yang sama ini. Sehingga tergeraklah kami dengan Bang Hadi ini untuk mengkaji lagi, menginventarisir, mengumpulkan, kemudian memilah, membagi-bagi mana yang judulnya berkesesuaian tentang satu hal, kemudian judul yang lain kami pisahkan lagi dengan penjelasan yang berbeda dan kami susun. Nah, ini adalah pesan moral yang kami ambil dari apa yang tertulis di buku ini ketika Buya Hamka masih hidup. Jadi itu hubungan emosionalnya. Yang kedua, next, dalam buku yang ditulis oleh Akmal Safril, seorang pengkaji Buya Hamka, ini adalah buku magisternya, kajian magister yang akhirnya kemudian jadi buku dengan judul Buya Hamka Antara Kelurusan Akidah dan Pluralisme. Di buku ini ada pengantar dari Pak Rusdi Hamka, sekretaris Buya Hamka langsung, yang merupakan anak beliau keberapa, Bang? Anak Buya Hamka yang ketiga, kedua, pendamping beliau yang paling dekat, dan seorang, dalam tanda petik kami sebut sebagai penerjemah pikiran-pikiran Buya Hamka. Karena beliaulah yang akhirnya semacam menjadi juru bicara ketika Buya Hamka wafat, dan juga ketika diundang seperti Bang Hadi sekarang, dahulunya itu dilakukan oleh Pak Rusdi Hamka. Nah, di pengantar buku ini, kita bacakan next. Beliau menyampaikan pesan dari Akbar Safril yang menulis buku ini. Beliau juga menyetujui apa yang diinginkan oleh penulis buku, oleh Akbar Safril tadi. Sekarang sudah hampir 150-an buku Buya Hamka. Di tahun 78, 113, sampai beliau memberikan kata pengantar ini, atau ketika beliau masih hidup, beliaulah yang mengumpulkan karya-karya Buya Hamka seperti yang kami lakukan sekarang. Beliau yang melakukan ketika itu. Dan sekarang boleh dikatakan kami, apa bahasanya, Bang Hadi, generasi kedua mungkin setelah Pak Rusdi Hamka. Ya, Pak Afif dan Pak Rusdi itu generasi pertama yang berhubungan langsung untuk membukukan karya Buya Hamka yang tersebar di banyak majalah. Kami mungkin gelombang kedua, atau apa bahasanya, Bang? Ya, yang mencoba untuk mewarisi apa yang telah mereka lakukan itu. Dan beliau wafat, beliau tahun berapa? Ya, Pak Haji Rusdi wafat 2015 yang lalu. Beliau di sini memberikan pesan tentang harapan dari penulis buku tadi, dengan segala keterbatasan. Sebetulnya upaya itu sudah kami lakukan. Bahkan sebelum ayahanda wafat pada 24 Juli 1981. Beliau sudah berusaha. Kemudian, terputus saya. Dan setelah sekian lama usaha itu berjalan, terasa berat untuk kami lakukan sendiri. Kemudian untuk itulah kami membuka pintu kerjasama bagi pihak yang konsen terhadap pelestarian karya tulis ayahanda. Mungkin kamilah pihak lain itu. Kami tak ada hubungan darah dengan Buya Hamka, tak ada hubungan kampung. Mungkin kamilah pihak lain, dan pihak lain itu pun adalah Puan Saati Ali dengan jejak tarbiyahnya. Mungkin ada pihak lain lagi yang nanti juga akan
mencoba untuk ikut membersamai apa yang menjadi pesan dari anak beliau ini. Kalau itu yang menjawab nanti Bang Hadi. Kalau kami tak bisa. Kalau kami kan pihak lain. Ini yang mungkin disebut beliau itu adalah pihak-pihak yang konsen terhadap pelestarian karya Buya Hamka. Kami memang semata-mata datang, walaupun sekolah di perguruan yang didirikan oleh ayahnya Buya Hamka, tetapi kan tak ada hak kami untuk ikut dalam masalah hak cipta tadi. Kami semata-mata memang di bidang pemikiran saja dan pelestarian karya Buya Hamka. Ini beliau sampaikan di kata pengantar di buku Akmal Safril tadi. Next. Itu tentang pemikiran, kemudian hubungannya dengan keinginan untuk membukukan karya Buya Hamka. Saya berhentikan di sini sebelum kita masuk topik tadi pemikiran ya Pak. Ya. Sebelum kita masuk kepada naskah-naskah Buya Hamka yang akan dibukukan. Saya tak nak anda duduk diam. Ada siapa yang nak bertanya? Nak bertanya Pak Roni? Sebelum kalau tak kita akan teruskan. Ada yang nak bertanya? Untuk projek-projek sebelum ini? Tak ada? Okey Pak, kita teruskan dengan senarai naskah-naskah Buya Hamka yang akan dibukukan. Jadi biasanya kalau tak ada yang bertanya ini bisa jadi sudah paham ataupun tak paham. Kita akan tanya mereka Kami, Pak. Saya berbaik sangka mudah-mudahan semua sudah paham, jadi tak perlu lagi bertanya. Nanti kita akan tanya, siapa tak boleh jawab tak boleh makan nanti Pak. Okey, maaf ya. Baru nampak gigi. Macam tu lah. Okey. Teruskan Pak. Kopi tadi belum dapat. Boleh, kopi ada di bawah ya. Air ada di bawah. Selepas ini penutup sesi Pak Surya, selepas itu boleh makan di bawah. Okey. Kita bagi biar berlapar. Kerana Pak, orang yang menghargai makanan adalah orang yang betul-betul lapar. Kalau separuh lapar pun nanti dimakan separuh-separuh saja Pak. Kita teruskan. Okey, ya. Ini diantara bentuk yang kami lakukan itu adalah bahwa selama ini mungkin kita mengetahui corong utama pemikiran Buya Hamka itu beliau salurkan melalui majalah Panji Masyarakat. Itu pun yang tadi telah dilakukan oleh Pak Rusdi dengan mengumpulkan tulisan yang ada di buku Dari Hati ke Hati. Rupanya masih ada tulisan-tulisan lain dari Buya Hamka yang tersebar di majalah-majalah yang selama ini bahkan saya sendiri baru tahu nama majalah ini, dan rupanya ada tulisan Buya Hamka di dalamnya. Ini adalah yang disebut dengan berburu karya Buya Hamka. Jadi ada harta karun lain yang tersembunyi yang selama ini kita tak mengetahui, bahwa rupanya Buya Hamka juga menulis di majalah-majalah lain yang terbit di Indonesia. Bahkan sebelum Panji Masyarakat didirikan oleh Buya Hamka. Ini tahun 50. Januari 1950. Buya Hamka baru pindah menetap di Jakarta itu pada awal Desember 1959. Jadi sebelum itu beliau berada di Minangkabau, Sumatera Barat dalam revolusi kemerdekaan. Desember 1949 ya. Desember 1949 beliau pindah ke Jakarta, dan di Januari 1950 ada tulisan beliau yang diterbitkan oleh Mimbar Indonesia, sebuah majalah independen tidak terhubung dengan partai apapun. Ini kami bawakan fisik langsung majalahnya. Ini harta karun, tak bisa kita hargai dengan uang ringgit, dolar atau apapun. Maka disinilah kami bertemu dengan Bang Hadi untuk menjaga ini, supaya warisan-warisan ini, ulama ini sangat sakral. Ulama ini sangat bertuah, yang kalau karya beliau dibiarkan begitu saja, bisa jadi mungkin ada dosa kolektif dari kita yang mengetahui untuk tidak menyebarkan ilmu mereka. Tulisan beliau di sini itu adalah judul artikel beliau, bagaimana jadinya agama.
ini menghadapi zaman di mana pada tahun 50-an itu pertarungan antara kelompok Islam dengan komunis di Indonesia sangat kuat. Bahkan 48 terjadi peristiwa pemberontakan komunis di Madiun, kemudian 48 menuju 50 mereka mengkonsolidasikan diri. Tahun 55 dalam pemilihan umum pilihan raya di sini, itu komunis menempati urutan yang keempat. Dan Buya Hamka sudah menduga sebelumnya bagaimana jadinya agama sekiranya kekuatan-kekuatan komunis itu mendapatkan peluang di pemerintahan. Dan terbukti ramalan atau firasat seorang ulama itu dengan peristiwa yang berlaku di Indonesia 1 tahun sebelumnya. Buya Hamka menjadi korban. Beliau masuk dalam tahanan sampai terjadinya kudeta 30 September istilah kami di Indonesia, Partai Komunis Indonesia. Sebelumnya Buya Hamka sudah memberikan alarm peringatan. Dan selama ini kita tak mengetahui, rupanya beliau sudah mengingatkan kita semua. Next. Ini suara dari Partai Masyumi. Majalah ini pun kami juga baru tahu. Iya, suara Partai Masyumi. Ini partai yang Buya Hamka ikut, yaitu Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Dan Buya Hamka menjadi, kalau di sana namanya anggota Dewan DPR RI. Di sini apa istilahnya? Iya, parlemen. Buya Hamka pernah terpilih menjadi anggota parlemen di Indonesia melalui partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia ini. Ini kami bawakan juga sebagai hadiah bagi hadirin yang hadir langsung pada kesempatan ini. Suara Partai Masyumi. Begitulah Allah mempertemukan kami. Allah, ada saja pihak-pihak lain yang menjual buku ini, hunting itu kadang kami beli dengan harga yang murah karena penjualnya tak tahu nilai. Ada pula penjual yang dengan harga yang mahal karena dia tahu ini tulisan langka, dijualnya mahal. Ini Bang Hadi ini paling berpengalaman karena beliau lebih banyak duitnya daripada saya. Di sini nih, judul tulisan Buya Hamka di sini adalah Partai Politik Agama. Next. Ini tulisan Buya Hamka di sini kembali kepada Al-Quran. Nama majalahnya adalah Mimbar Agama, dan Buya Hamka yang memimpin majalah ini ketika beliau bekerja di Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami bawakan juga. Ini majalah ini yang paling Yang paling kumuh dan sudah bentuknya kurang baik. Ini Buya Hamka menjadi pemimpin redaksi majalah Mimbar Agama ini. Diterbitkan ke sini pemerintah, resmi dari pemerintah Indonesia. Judulnya adalah Kembali kepada Al-Quran. Next. Ini majalah Fajar. Majalah Fajar yang tadi sudah disinggung oleh Bang Hadi. Ada Bang Hadi yang menyebut tentang falsafah kebudayaan. Next buku yang sekiranya Puan Sadia Ali berbaik hati. Ya, ini salah satu yang akan naskahnya sudah siap. Ini tergantung kalau Puan Sadia Ali bilang oke, selesai begitu. Bisa menemui para pembacanya. Nah, jadi ini tentang kebudayaan Islam yang Buya Hamka dikenal sebagai budayawan, tetapi pemikiran Buya Hamka yang utuh tentang kebudayaan Islam belum ada bukunya. Dan rupanya beliau telah menulis itu. Di antaranya melalui majalah ini, majalah Fajar. Kemudian nextnya pengembaraan Hamka di Malaysia yang Cik Puan sudah mengetahui semua. Salah satu sumber lain selain Panji Masyarakat dari buku ini adalah buku majalah Penuntun. Di kata pengantar kami sebutkan secara khusus majalah Penuntun ini. Next. Ini majalah Penuntun baru kami dapatkan pada akhir Desember 2023 kalau tak salah. Ini baru kami dapatkan.
yang akhirnya puzzle-puzzle Buya Hamka yang berserakan itu bisa kami susun menjadi buku pengembaraan Hamka di Malaysia. Ini sebagai pelengkapnya yang datang belakangan. Kami dapatkan belakangan. Ini resmi dari dari majalah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama juga. Ya, ini Kementerian Agama bahagian penerbitan. Jadi ada beberapa majalah tadi, majalah Mimbar Agama, ada pula majalah Penuntun. Nah, di buku inilah sebagai tulisan pembuka dari Buya Hamka di buku pengembaraan di Malaysia ini. Itu kita mempersingkat waktu. Mungkin terlalu panjang durasi kami. Next. Ini yang dipanji masyarakat. Awalnya bentuk dari pengembaraan ini ada tulisan seperti ini. Coret-coret dari Malaysia. Ini tulisan apa ada dari Buya Hamka seperti yang disampaikan oleh Ustaz Fahrul kemarin. Jadi beliau tidak merasa seperti manusia yang seakan dengan bahasa yang harus baik kemudian memuaskan, tapi beliau juga berbicara seperti manusia biasa. Tulisan coret-coret seperti kan tak ada makna, tetapi ada pesan-pesan moral yang beliau sampaikan di buku yang kemudian menjadi bentuk seperti ini pengembaraan Hamka di Malaysia. Ini awalnya, bentuk naskah awalnya di majalah Panji Masyarakat. Next, ini bagi yang belum pernah melihat bentuk fisik dari majalah Panji Masyarakat. Kalau kami tanya sebelum buku ini ditampilkan, ada Bapak Ibu, Encik Aban, Encik Puan yang pernah melihat langsung majalah Panji Masyarakat atau pernah memegangnya? Belum pernah. Inilah Panji Masyarakat itu. Ini bahagian dari buku yang ada di depan kita ini, Merentas Cahaya di tiga benua. Jadi segeralah beli bagi yang belum beli. Ini promosi. Gratis, promosi gratis. Ini naskahnya terkumpul dalam Merentas Cahaya di tiga benua. Boleh bayangkan daripada naskah lama dikumpulkan cantik begitu. Sebelum ini siapa? Saya nampak Dr. Zaid di belakang. Assalamualaikum Dr. Zaid. So nanti siapa yang belum beli kedua-dua buku ni kita tak beri pulang, Pak. Ya, kita tak akan bagi balik. Kena beli kedua-duanya. Atau demi menghargai Pak Roni. Bukan. Walaupun belum beli buku ini sebelum pulang, jadi kita minta doanya supaya dia bisa beli buku ini next. Ya. Bapak minta doa, saya minta doa beli. Itu bagian sale tu tunggu di belakang tu. Ada satu video tadi ya. So, ini kan terakhir ya. Slide terakhir. Okay. Ini ada sebuah video. Ini sebuah apa juga? Sebuah apa namanya? Tak ada perencanaan sebelumnya tentang Buya Hamka. Berbagai macam peristiwa. Stop. Sebelum ketika Buya Hamka ditolak di Singapura, kami bersamaan dengan peristiwa Ustaz Abdul Somad itu, kemudian kami buat videonya tadi, akhirnya menjadi buku pengembaraan Buya Hamka di Malaysia. Ini kita sedikit cuplik video Ustaz Abdul Somad yang membahas video kami yang membahas Buya Hamka ditolak di Singapura. Coba. Berbagai macam peristiwa yang terjadi dalam hidup saya, iktibar pelajaran yang saya ambil luar biasa. Setelah kejadian ini muncullah tulisan-tulisan. Ternyata Bung Hatta bersumpah sampai mati tak akan ke Singapura. Cari tulisan ini. Tulis di Google Bung Hatta, tulis di situ Bung Hatta Singapura. Tulis lagi Gus Dur Singapura. Enter. Cara mencari tulisan di Google gitu. Gus Dur Singapura. Ternyata Gus Dur pun punya yang luar biasa. Sejarah yang luar biasa. Buya Hamka gitu juga. Ada ceramah Ustaz Ronmi Chandra. Coba cari di YouTube. Buya Hamka dan Singapura. Jadi banyak juga orang kalau diusir-usir aja, masa ditulis-tulis di medsos. Buya Hamka tahun 70, saking berkesannya dalam hatinya waktu dia transit, ditulisnya di Panji Masyarakat. Waktu itu belum ada Facebook dan Instagram. Bagaimana waktu dia ditindak yang tak layak sebagai seorang ulama. Saksikan ceramahnya di YouTube, bukan oleh saya. Bermunculan. Jadi segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita hanya menunjukkan dua. Pertama, sahabatmu akan semakin sayang. Yang kedua, musuhmu akan menampakkan dirinya.
Jadi burung irian itu burungnya cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Ustaz Roni. Ada sesiapa yang nak bertanya? Kita nak buka yang bertanya. Dipersilakan Datuk Ni Hashim. Sebelum sampai situ, mohon maaf Datuk. Puan Sadia masih ada? Puan Sadia dia turun ke bawah. Ada. Bisa dipanggil kan? Saya rasa dia ada ke? Sebelum saya turun panggung, saya ada hadiah, satu hadiah untuk Puan Sadia ini. Puan Sadia di bawah atau keluar? Kita lewatkan sedikit Pak, kita ambil soalan daripada Datuk. Datuk dipersilakan bertanya. Terima kasih Pak. Soalan saya mudah saja. Adakah buku-buku yang bakal diterbitkan akan menggunakan artikel asal ataupun ianya disesuaikan dengan zaman dan juga cabaran yang kita ada pada hari ini? Itu saja. Boleh Pak, ada Langsung. Terima kasih Datuk Nik Hasudin. Kami juga tahu beliau dari akun Facebook beliau. Kami juga ikut. Cuman belum berteman. Jadi kami mencoba dengan Bang Hadi untuk menjaga keotentikan, originalitas dari tulisan Buya Hamka. Itulah yang kami lakukan, sehingga kami tidak merubah rasa dari tulisan tersebut, cita rasanya. Jadi kami berusaha untuk menampilkan tulisan Buya Hamka tersebut asli apa adanya. Yang dilakukan perubahan barangkali adalah salah tulis, kemudian salah nama, kami cek ulang nama-nama yang tersebut, atau mungkin salah tulis biasa, yang itu tertulis mungkin YG, itu mungkin bukan kesalahan Buya Hamka, tapi mungkin dari redaksi majalah itu. Itu yang kami berusaha untuk menjaganya. Jadi kami hanya sebagai penyambung lidah dari Buya Hamka dan mempersembahkan seperti apa adanya beliau tulis di waktu beliau hidup. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi itu? Iya. Jadi kami tidak mencoba untuk menambahi, memberikan bumbu-bumbu lain terhadap tulisan. Tetap itu adalah tulisan asli original dari Buya Hamka. Yang kami lakukan adalah mengolahnya, menempatkannya dengan tema yang beririsan, tema yang sama. Contoh tentang ke Malaysia, seluruh tulisan Buya Hamka ke Malaysia kami kumpulkan jadi satu. Nanti lagi ini yang sudah jadi pengembaraan Buya Hamka ketiga benua dikumpulkan menjadi satu. Nextnya adalah, kalau tadi kan contoh dari tulisan Buya Hamka yang kami kumpulkan itu, nextnya adalah buku yang insya Allah akan, semoga Allah berikan kemudahan untuk diterbitkan. Itu lebih kurang mungkin ada 10 judul lagi. 10 judul lebih kurang dari yang sudah kami susun. Yang sudah selesai itu adalah falsafah kebudayaan Islam. Kemudian yang sedang dalam pengerjaan itu adalah soal isu Palestina dan dunia Islam. Rupanya Buya Hamka juga mempunyai sebuah sumbangan pemikiran yang luar biasa tentang kemelut di Palestina yang sampai sekarang kita belum melihat kapan itu akan selesai, dan bagaimana Buya Hamka melihatnya secara arif, dan kondisi sosial politik di Islam yang lainnya. Sebuah analisa yang sangat berharga dari Buya Hamka, dan kami yakin ini ceruk baru yang selama ini belum kita ketahui Buya Hamka mempunyai concern di bidang itu. Itu untuk nextnya Datuk. Maaf, saya hanya boleh buka untuk satu soalan sahaja lagi. Saya bagi pada Tuan ni soalan minta. Sebab supaya ni kita akan sesi Pak Surya dan kita akan berehat. Jadi siapa yang angkat tangan nak tanya bila nak makan, belum lagi. Siapa kita Terima kasih. Nama saya Kamal. Soalan pertama tadi sudah ditanya dan dijawab. Soalan saya yang kedua ialah Buya Hamka ni sebagai seorang inspirasi dan juga energi dalam keadaan tahun yang 1990-an beliau menulis seperti itu. Dalam keadaan sekarang kita dengan banyak teknologi dan sebagainya sukar untuk menyaingi beliau. Apakah energi yang penting di situ?
Siap. Ya. Ini memang unik. Seorang yang bernama Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Abdullah ini. Sepertinya Allah menghadirkan beliau ke bumi ini, begitu. Dan dengan pemikiran beliau yang telah sama kita ketahui, sedikit atau banyaknya, dan pertanyaan dari Pak siapa tadi? Tuan Kamal, tentang Buya Hamka, pemikiran beliau yang melampaui zaman. Betul-betul melampaui zaman. Berbagai macam tulisan dengan beragam genre yang beliau tulis itu seakan-akan beliau hadir di seluruh lingkup kehidupan kita. Apalagi kalau bukan karunia Allah yang diberikan kepada Buya Hamka, sehingga seakan-akan tak ada bandingan dalam tanda petik bahasa kami ya. Bukan berarti tidak ada tokoh lain yang mempunyai hal yang sama, tetapi disinilah ini ada kata bahasa Arab Surya, likulli sayyidin maziyah. Setiap sesuatu itu mempunyai kelebihan. Kita mungkin juga mempunyai kelebihan, kita juga mungkin mempunyai kekurangan, tetapi Buya Hamka kekurangan beliau yang ada itu tertutupi oleh kelebihan dan kesungguhan beliau yang luar biasa, dengan keterbatasan pendidikan dan semangat yang pantang menyerah, ditandai dengan haji backpacker tadi. Itu perubahan besar. Dengan haji ke Mekah itu, disitulah kemudian terjadi perubahan besar-besaran dalam kehidupan Buya Hamka. Maka kami rasa ini sebuah pelajaran yang berharga, yang harusnya pula kita berusaha untuk mengeksplorasi kemampuan diri supaya kita bisa berkembang secara maksimal sesuai dengan kekuatan yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan jawaban saya tidak jauh melenceng dari harapannya. So dengan itu saya tutup untuk sesi Ustaz Roni Chandra. Sekali lagi berikan tepukan kepada Ustaz. Terima kasih banyak. Konsepnya keluar ya. Okey. Konsepnya keluar dulu, Pak. Nanti kita lewatkan untuk petang untuk hadiah. Boleh Pak? Saya minta waktu nanti 2-3 menit saja. Boleh. Nanti kita akan aturkan masa berikutnya. Jadi kita akan teruskan dengan sesi Pak Surya. Sebelum kita berehat, lebih kurang 45 minit, kita nak terus mendalami karya-karya Buya Hamka yang wajib kita baca, Pak. Boleh? Okey, kita bertukar sesi. Saya menjemput Pak Rani dan dipersilakan Pak Surya Gunawan. Berikan tepukan kepada Pak Surya Gunawan. Sayang Pak. Terima kasih.